Nah, bayangin nih, saking anehnya si ibunya tuh sampai bilang ke pihak sekolahan kalau, "Pak, Bu, anak saya besok udah nggak sekolah lagi ya. Soalnya anak saya udah jadi zombie." Hey everything, thank you untuk video ini dan selamat datang di Mysterious Things. Apa kabar dunia? Sudah gila? Gengs, padahal kemarin aja kita baru bahas kasus tuh tentang cikal bakalnya kan ada seorang anak yang nggak nurutin nasihat orang tua. Dibilang, jangan kawin sama tuh cewek lah, dia tetap kawin aja gitu kan. Perkara udah bucin emang udah susah. Sampai emaknya dicuekin gitu, ditelantarin. Bener aja kan, semuanya jadi runyam tuh. Pada mati gak ada yang selamat. Nah tapi apa dikata ya? Soalnya di kasus kali ini, yang durhaka bukan anaknya, melainkan emaknya yang kelakuannya kayak Dajjal. Nah kalau begitu ceritanya kan kita juga suka bingung ya. Gimana nanggepinnya kalau punya emak yang katanya kan surga ada di telapak kakinya ibu tuh. Tapi kalau kelakuannya begitu tuh gimana tuh? Pas dilihat kayak, lah mana surga gitu? Adanya neraka. Lah orang emaknya gesrek banget, kejam kelakuannya. Sampai tega ngabisin anaknya sendiri coba. Soalnya tuh emaknya masuk ke sekte sesat gitu. Ih, lagi-lagi sekte sesat lagi kan. Banyak banget ternyata yang aneh-aneh begitu. Padahal sebelumnya si emaknya ini baik-baik aja, religius juga, gengs. Mohon maaf ya, kita dari tadi habis cerita. Sekalian skincarean lah biar seru gitu. Kalau udah mau tidur begini kan habis ini lanjut tidur. Biasa ini masih pakai Miracle Glossy Series kok, rangkaiannya satu set. Tuh, udah kelar gini doang hidupnya. Langsung cepat ngeresepnya, gengs. Pokoknya di dalam satu box Miracle Glossy Series udah lengkap banget isinya ya. Ada toner, ada facial wash, ada serum, ada krim pagi dan krim malam tadi yang tuh gue pakai. Jadi kalau kalian lagi nyari skincare, udah cobain Miracle aja. Terus belinya di Shopee nih. Pakai kode voucher ini biar diskon nih. Terus kulit kalian jadi lebih lembab, lebih sehat juga. Udah praktis banget dari satu box ini lengkap semuanya udah dapat. Miracle juga udah BPOM, udah halal. Dan kandungannya kayak ada di produk-produk skincare mahal. Tapi kalau Miracle mah harganya affordable. Kalian bisa satuan juga bisa. Makanya kita nih kalau habis repurchase juga kagak mikir, nggak nangis begitu. Lah coba kalau produk-produk mahal, giliran habis begeter isi dompet mau beli lagi kan sayang. Kalau Mira mah enggak. Makanya cinta aku tuh sama Mira tuh. Cobain ya. Nah, mama yang mau kita omongin di sini itu namanya Lori Noren Cox yang lahir pada tanggal 26 Juni 1973 di California, Amerika Serikat. Padahal ya, si Lori ini itu dibesarkan di keluarga yang taat beragama sama kedua orang tuanya. Dan dari zaman gadis, kehidupan Lori bisa dibilang perfect kok, nggak ada masalah. Dia dikenal sebagai anak yang pintar, gampang bergaul, populer, sampai jadi anggota cheerleaders di sekolahnya. Terus, abis lulus SMA tuh di tahun 1992, Lori juga langsung menikah dengan pacarnya dari zaman SMA tuh, bernama Nelson Jens. Jadi pacaran terus sampai SMA, lulus mereka kawin. Jadi kesannya kan lancar jaya banget hidupnya ya. Cuma sebenarnya memang dari pihak keluarganya Lori, itu pengennya sih si Lori ini nunggu lah 1 tahun dulu abis lulus. Jangan kawinnya buru-buru begitu, ngapain sih? Tapi Lori sama Nelson, ya mungkin udah ngebut kali ya, daripada berzina, astagfirullahaladzim gitu kan, jangan zina. Jadi langsung aja deh, gaspol buat menikah. Ya tapi di sini judulnya, anak baru lulus kemarin sore, lagi kebakar api cinta, kepentok sama realita. Ujung-ujungnya pernikahan mereka yang nggak bertahan lama alias cerai. Lagian kan maksudnya lu baru lulus SMA nih. Dikiranya realitanya gampang aja gitu menjalani kehidupan dewasa. Belumlah kuliah, belumlah kerja. Mau makan pakai apaan lu? Makan pakai cinta. Kenyang emang makan pakai cinta ya? Lezat ya? Delicioso begitu? Ya udah, makan tuh cinta. Emang kamu mau makan dengan cinta? Zaman sekarang itu kamu harus realistis. Nah, 3 tahun setelah bercerai, Lori menikah lagi nih dengan seorang laki-laki bernama William. Dan dari pernikahannya itu, Lori melahirkan anak laki-laki yang akhirnya dikasih nama Colby. Tapi nyatanya hubungan mereka berdua ini juga tidak berlangsung lama. Karena 3 tahun setelahnya mereka cerai. Dan Colby diasuh sama si ayahnya tuh di bawah. Lanjut lagi setelah itu, Lori belum kapok nih. Karena ya dia menikah lagi dengan suami ketiganya nih jatuhnya nih. Bernama Joseph Anthony Ryan. Nah kali ini image mereka berdua itu dinilai sama orang-orang kayak pasangan sempurna. Karena di sini Lorinya cantik dan si Joseph itu juga ganteng. Sampai dibilang sama orang-orang, ih suami kamu si Joseph mirip Tom Cruise ya.
Mungkin kalau itu suami kamu ikut acara asal tuh, asli apa palsu, menang juara 1 kali. Tapi sayangnya di sana kagak ada tuh asal. Dan dari pernikahannya dengan Joseph itu, Lori hamil lagi ini, kali ini anaknya perempuan. Dikasih nama Tylee. Nah, di masa-masa itu, Lori yang masih kencong nih kulitnya ya. Masih dibilang juga lagi usia produktif lah. Dia getol tuh, karena kan cantik ya dia. Ikutan Ratu Kecantikan Miss Texas. Sampai tampil juga di acara-acara TV. Pernah di acara TV Wheel of Fortune. Nah, tahu sendiri kan, kalau ajang-ajang beauty pageant begitu, kan harus senyum template gitu ya, kayak gitu. Nah, kalau udah diundang sama acara TV juga, itu tetap harus tuh membangun image kalau saya nih jebolan dari beauty pageant. Jadi attitude dan mannernya masih harus dijaga. Jadi kalau dilihat nih dari TV, si Lori selalu menunjukkan wajah bahagia, senyum Pepsodent kayak gitu terus, kering-kering lah tuh gigi. Mau sebenarnya lagi pusing gitu, misalkan, aduh, ada pay letter nih belum dibayar-bayar. Atau lagi mikirin gitu kan, lagi di acara TV. Dalam hati nih kayak, aduh tadi kompor udah gue matiin belum ya? Setrika tadi kan udah dicabut ya? Atau juga mikirnya, aduh nanti besok nih masak rendang apa masak telur balado ya? Tapi tetap nih, harus senyum paripurna gitu kan. Walaupun, aduh setrika belum dicabut nih, gitu. Capek ya hidup begitu ya. Karena sebetulnya emang si Lori waktu lagi senyum-senyum begitu tuh, rumah tangganya lagi gonjang-ganjing. Ya nggak lama akhirnya, dia cerai lagi untuk ketiga kalinya, buset dah. Cuma mungkin si Lori ini tuh penganut paham-paham tumbuh 1, mati 1000, 2000, 3000, begitu kali ya. Karena setahun habis cerai, dia nikah lagi. Aduh capek kita ya, nyeritain orang nikah mulu kerjaannya. Kali ini dia menikah dengan laki-laki bernama Leland Charles Anthony Fellow. Jadi ini jatuhnya suami keempat ya. Nah, waktu menikah, si Charles ini statusnya juga udah duda dan udah punya anak namanya JJ. Tapi JJ itu singkatannya Joshua Jackson, bukan Jaja Miharja. Apaan tuh? Nah, akhirnya gengs, di pernikahannya kali ini, Lori dan Charles itu membina hubungan yang cukup awet karena sampai berjalan 14 tahun. Mereka udah ngelakuin hal-hal bareng, pasang surut kehidupan udah dilalui juga, finansial kembang kempis dijalani. Pokoknya apapun badai menghadang diterjang sama-sama. Mungkin ini yang dinamakan jodoh. Ya tapi realitanya di dunia ini, yang namanya mau jodoh kalau kagak dijaga atau nggak dirawat bakal retak juga. Sebel banget kita kebelibetan mulu nih mulut. Karena tahu-tahu si Lori ini bergabung ke sebuah perkumpulan aneh, di mana perkumpulan itu sangat meyakini yang namanya hari akhir. Ya kita juga sebagai umat Islam ya, kalau gue ya meyakini juga sih hari akhir. Tapi ini lebih ke fanatik gitu, kayak mau menyambut dan mempercayai mereka akan selamat kalau bergabung ke dalam sekte itu. Nah itu kan yang salah. Yang mana jatuhnya di sini itu semacam kayak sekte sesat lah gengs ya. Jadi gini nih, semua itu berawal di tahun 2015. Di mana si Lori ini secara random mulai terobsesi sama buku-buku bacaan yang berhubungan dengan kiamat. Nah, buku yang dia baca itu spesifik nih. Ada namanya dari karya Chad Daybell. Dan bukunya itu semacam kayak series beberapa jilid macam Harry Potter. Yang kebetulan si Chad Daybell ini itu anggota jemaat di gereja tempat si Lori biasanya beribadah juga, makanya mereka jadinya bisa kenal. Nah, si Chad Daybell ini mengaku dia bisa menerawang masa depan, di mana kemampuannya itu dia dapati. Karena katanya dia pernah mengalami yang namanya near death experience, atau hampir mati gitu sebanyak 2 kali di dalam hidupnya. Ya ala-ala semacam orang pernah mati suri, terus bangun-bangun punya sixth sense lah. Nah, padahal kan tadi seperti udah diceritakan di awal, kalau background dari keluarganya Lori itu religius ya. Dan Lori pun beranjak besar itu juga aktif di dalam kegiatan gerejanya. Sampai akhirnya dia berkenal dengan yang namanya si Chad ini. Dari situ mereka sering berdiskusi tentang banyak hal, terutama membahas tentang bukunya Chad yang mengenai tadi tuh hari akhir kiamat. Karena memang dasarnya si Lori tertarik banget ya sama pembahasan tersebut, si Chad ini mengajak si Lori masuk ke dalam yang namanya nih ada perkumpulan Preparing a People, di mana isinya tuh ya orang-orang yang memang terobsesi untuk menyambut yang namanya hari akhir. Ya daripada repot-repot begitu ya, mendingan kita ikutnya nih terobsesinya sama menyambut hari weekend begitu, biar nggak Senin terus. Ya udah, karena mereka jatuhnya sepemikiran, ngobrol cocok, jadinya klub tuh deket banget. Tapi hal sebaliknya tuh dirasakan oleh orang-orang terdekatnya si Lori. Kayak ya suaminya, keluarganya Lori. Semuanya menganggap, kok tahu-tahu si Lori ini jadi kayak orang berbeda ya. Sebelumnya kayak si Lori baik-baik aja padahal. Tapi kok belakangan tahu-tahu ngomongannya suka random, suka halu. Kayak tahu-tahu nih Lori bilang ke orang-orang, kalau dia itu ternyata adalah orang suci jelmaan Dewi yang udah hidup di beberapa dunia. Dan baru menyadarinya saat ini. Karena sebelum-sebelumnya nih ingatannya seperti terhapus. Lah coba nih misalkan kalau ada temen lu yang tahu-tahu ngomong begitu,
tahu nggak, sebenarnya gue nih Dewi. Ya tapi emang gue baru sadar aja nih kemarin-kemarin. Perkara memori gue nih kayaknya ada yang ngapus gitu, nggak tahu siapa. Tapi sebenarnya gue Dewi, lu hati-hati lu. Ya pasti kan kalian bingung ya, kayak sehat lu. Dan Lori ini juga jadinya sering ngajak ini orang-orang buat ikut sama dia. Yuk gabung ke organisasi Preparing People tadi. Macam kayak, biar kita bisa selamat sama-sama nanti di hari akhir. Gue gak mau selamat sendirian, gue peduli sama lu. Ya macam kayak orang MLM ngajakin join. Salam kebahagiaan. Gue mau ngasih peluang nih buat kalian biar kita sama-sama sukses. Gue gak mau sukses sendirian soalnya. Dan Lori juga akhirnya ngajak kakak laki-lakinya yang bernama Alex. Lihat teman-temannya aja pada diajak masa keluarganya sendiri kagak. Ini kan mau hari kiamat gitu biar selamat bareng-bareng maksudnya. Dan konteksnya memang si Alex ini dari dulu deket banget sama si Lori dari kecil. Macam hubungan kakak adik yang begini banget lah. Sampai akhirnya pada Januari 2019, Charles si suaminya Lori itu ceritanya abis pulang nih dari bisnis trip. Tapi pas sampai rumah kok istrinya kagak ada, anak-anaknya juga kagak ada, rumah kosong. Langsung dia memiliki firasat yang kagak enak nih Roma-romanya nih. Soalnya memang waktu dia lagi bisnis trip tuh di luar kota ya, dia dapat notifikasi kalau Lori itu ternyata sempat mengambil semua uang di rekening bersama mereka. Yang seharusnya itu uangnya buat dana semacam buat pendidikan anak-anak. Dan saat itu Charles juga sampai nelfon polisi. Karena kayak takut ada apa-apa, kenapa tahu-tahu diambil semuanya. Padahal kan anak-anaknya juga masih ada yang kecil, belum kuliah gitu, masih lama bener. Yang namanya Tylee itu emang udah mau masuk kuliah sih. Cuma kalau si JJ itu masih kecil, masih 7 tahun. Tapi kan posisinya pada saat itu si Charles lagi di luar kota ya, jadi nggak bisa langsung kayak ketemu. Dan bener aja kan tuh pas pulang. Loh, anak-anaknya kagak ada di rumah. Nah, Charles ngapor lagi ke polisi. Bukan apa-apa, dia lebih khawatir dengan keadaan anak-anaknya. Soalnya kan posisinya di situ. Si Lori udah jadi kayak orang yang berbeda, udah aneh, omongannya udah halu. Ya ternyata pas udah dicari nih, si Lori itu pulang ke rumah keluarganya. Tapi tanpa sebab yang jelas. Soalnya waktu suaminya ketemu sama si Lori malah ngomong begini. Kamu bukan Charles ya? Aku nggak tahu deh kamu siapa. Dan apa yang kamu lakuin sama tubuh Charles. Tapi aku nggak takut. Aku bisa membunuhmu dengan kekuatanku. Lah jadi Lori berimajinasi kalau ada sosok yang memasuki tubuh suaminya. Makanya dia pergi itu dari rumah dan gak mau ketemu sama suaminya. Karena dia menganggap suamiku bukan suamiku begitu. Ya dengar begitu sih, polisi tidak langsung menganggap si Lori ini berbahaya. Mungkin cuma dianggap ini orang rada-rada kali ya. Akhirnya Charles mengajukan gugatan cerai karena si istrinya ini bener udah nggak bisa diajak ngomong lagi. Dan bolak-balik si Lori ini bilang mau menghabisi si Charles. Karena tadi ada sosok yang masuk ke dalam tubuh suaminya. Ya maksudnya si Lori ini mau menghabisi sosok itu. Tapi kan kalau dari versinya Charles jadi parno ya. Sosok apaan sih? Yang ada mah ya gue mati kalau begini caranya. Dan selama proses perceraian itu, Charles terus-terusan memperingatkan polisi dan keluarganya Lori juga tentunya, supaya waspada deh sama si Lori. Karena Lori ini dilihat-lihat emang udah aneh. Apalagi soal keselamatan anak-anaknya tuh, tolong dijagain ya. Nah, abis mereka pisah, tentunya si Charles ini mau menjemput anaknya JJ kan, karena itu anak kandungnya, bukan anaknya si Lori jatuhnya. Kan dari pernikahannya si Charles sebelumnya tuh. Nah, tapi waktu Charles pergi ke rumahnya si Lori, dia malah terlibat pertengkaran sama Alex tuh, kakaknya si Lori. Dimana sampai si Alex menembak Charles sebanyak 2 kali. Dengan alasan katanya membela diri. Soalnya Charles nyerang duluan. Cuma kayak emang nyerang apa sih sampai ditembak begitu? Ya tapi waktu itu polisi percaya-percaya aja, jadi Alex ini tidak dihukum. Walaupun jatuhnya si Charles ini sampai nggak selamat udah tewas. Nggak lama kemudian, Lori datang tuh ujuk-ujuk baru sampai rumah habis pergi dia. Nah anehnya walaupun tahu nih suaminya nggak selamat karena kakaknya ya, Lori sama sekali tidak menunjukkan. Kayak kaget, panik atau gimana gitu ya. Malahan dia kayak happy gitu. Nah setelah itu, Lori itu langsung pindah ke daerah Restburg, Idaho. Dimana di sana itu adalah tempat tinggalnya si Chad, gengs. Yang padahal Chad di sana tuh masih punya istri juga loh. Nah emangnya ngapain Lori sampai ke sana? Karena si Chad itu bilangnya hari kiamat akan segera tiba. Jadi mereka harus berkumpul bersama-sama biar selamat. Nah cuman anehnya di tanggal 19 Oktober, istri Chad yang bernama Tammy Daybell, yang padahal dia udah menikah selama 30 tahun bersama, tahu-tahu tewas. Padahal Tammy yang kala itu berusia 49 tahun. Menurut keluarga dan teman-temannya nih ya, kondisinya sehat-sehat aja kok tahu-tahu tewas begitu. Kenapa? Nah si Chad bilangnya memang kondisi kesehatannya memburuk. Ya orang bingung kan, memburuk gimana? Orang kemarin baik-baik aja, kagak pernah ada penyakit apa-apa dia. Dan yang membuat tambah suspicious lagi, tambah mencurigakan. Seminggu sebelum Tammy mati, ternyata dia sempat melapor ke polisi. Kalau katanya ada orang berusaha menyerang dia, tapi nggak tahu siapa. Tahu-tahu setelah itu Tammy beneran tuh mati secara misterius. Udah gitu suaminya si Chad ini tidak setuju untuk dilakukannya otopsi. Kan tapi maksudnya nih buat
diketahui emang penyakit memburuknya tuh kena apa. Gak mau si Chad ini udah dikubur aja. Tapi waktu itu dia cuma menghadiri pemakaman dari istrinya yang udah 30 tahun hidup bersama. Sebentar doang, jadi kayak cuma numpang setor muka terus dia pulang. Seolah-olah kematiannya Tammy itu bukan sesuatu hal yang besar. Ya logikanya kan 30 tahun hidup bersama-sama gitu kan, sesama pasangan. Terus pasangannya tiada, itu kan harusnya sedihnya bisa sampai berbulan-bulan bertahun-tahun ya. Ini enggak, cuma ke kuburannya setor muka terus dia pulang. Selesai. Dan seminggu setelah itu, belum kering itu tanah kuburan istrinya, si Chad menikah sama si Lori. Lah kan something fishy nih ya, baru-baru bikin sujon kita dibuatnya. Dan semenjak Lori menikah dengan Chad, kepercayaan Lori mengenai hari akhir itu semakin ekstrim. Dan lebih mengada-ngada lagi, udah keluar dari konteks yang namanya kiamat-kiamatan. Atau masih nyambung juga ya? Coba nih menurut kalian gimana? Si Lori soalnya menuduh orang-orang itu seperti zombie, termasuk ke anak-anaknya sendiri. Halunya ini udah kelewatan gitu. Bayangin sampai-sampai si Lori bilang ke pihak sekolah, kalau anaknya tuh, si JJ, bakal dia homeschoolingin aja. Karena kondisi anaknya udah jadi zombie. Coba misalkan lu jadi guru nih di sekolahan ya. Tahu-tahu ada orang tua murid datang. Bilang, Pak, Bu, anak saya mulai besok kagak bisa sekolah lagi ya, mohon maaf. Loh, kenapa Bu? Soalnya anak saya udah jadi zombie. Lah dikira tren tubusan kali ah. Nah semenjak itu, kedua anaknya Lori, si JJ maupun Tylee, jatuhnya udah jarang kelihatan lagi, gengs. Gak tahu tuh kemana. Ya hal itu membuat kakek neneknya atau orang tuanya si Lori itu cemas kan, gak pernah ngeliat cucu mereka lagi kemana. Soalnya waktu itu JJ masih berumur 7 tahun ya. Biasanya sering banget teleponan atau video callan tuh sama kakek neneknya. Kok ini tau-tau hilang gitu aja, blas gak ada kabar. Kalau si Tylee memang udah gede ya, udah masuk kuliah dia. Tapi tetap aja sama-sama, kok gak ada kabarnya juga. Akhirnya mereka ngelapor tuh ke kepolisian buat mencari tahu. Dan petugas polisi akhirnya melakukan pengecekan ke rumahnya Lori. Dan saat ditanya, si JJ sama Tylee anak lu pada kemana? Lori bilang kalau JJ ada Pak di rumah temennya. Tapi kalau si Tylee itu emang lagi kuliah. Jauh kampusnya di daerah Utah. Dengar begitu kan polisinya kayak, oh yaudah. Tapi sebenarnya polisi melihatnya ada kejanggalan dari cara bicaranya si Lori. Yang mana Lori kalau ngomong kan udah kayak ngawang-ngawang begitu ya. Makanya sebenarnya polisi berniat untuk menggeledah rumah saat itu. Tapi pada hari itu dia belum menyiapkan semacam apa ya, surat izin penggeledahan, jadi kan nggak bisa. Makanya besokannya polisinya tuh datang lagi dengan udah membawa tuh surat izin penggeledahannya. Tapi ternyata si Lori udah keburu pergi. Rumahnya dilihat kosong. Dan pas digeledah, baju-bajunya semuanya udah ambles, sudah habis. Semacam orang yang kayak emang mau kabur gitu, bukan cuma pergi sebentar. Barang-barangnya dibawain semua, wah udah nggak beres nih, orang kabur nih. Karena curiga, polisi tuh akhirnya menggali lagi kuburnya Tammy buat otopsi. Di situ barulah diketahui kalau penyebab kematian Tammy bukan karena tadi tuh dibilang alasan kesehatan, tapi emang dibuat sengaja sesak napas sampai mati. Barulah dari situ polisi secara resmi melakukan investigasi untuk kasus anak hilang yaitu JJ dan Tylee. Soalnya jatuhnya si Lori ini kabur, emang hilang ya. Dan memang dipercaya semuanya itu ada kaitannya dengan si Lori dan Chad. Polisi juga sampai menawarkan imbalan $20.000 atau setara kayak 30 juta rupiah bagi siapapun yang mengetahui informasi atau pernah melihat keberadaannya si JJ dan Tylee. Sampai akhirnya di tanggal 25 Januari 2020, Lori dan Chad ini tuh terlihat sedang berada di Pulau Hawaii, Kepulauan Hawaii. Ribet ya namanya ya. Kan kayak, jauh banget tau-tau ada di Hawaii. Nah dari situ pengadilan memberikan semacam surat perintah ke Lori untuk mengantarkan si JJ dan Tylee ke pihak yang berwajib dalam kurun waktu 5 hari. Karena dianggap si Lori dan Chad ini berbahaya, jadi mau diamankan dulu nih anak-anaknya. Tapi ternyata Lori tidak memenuhi perintah tersebut, gengs. Nah akhirnya di tanggal 20 Februari, Lori resmi ditangkap paksa untuk diamankan. Dan saat FBI melakukan pencarian di rumah mereka yang ada di sana tuh, ditemukanlah ada sisa-sisa tubuh milik 2 orang yang kemudian dikonfirmasi kalau itu adalah JJ dan Tylee. Gimana? Sisa-sisa tubuh itu nggak dikubur, gengs. Kayak digeletakin gitu aja di halaman sampai jadi tulang. Nah, atas penemuan ini, Chad juga akhirnya ditahan. Dan pada 25 Mei 2021, Lori dan Chad itu didakwa atas pembunuhan tiket pertama terhadap JJ, Tylee, dan Tammy. Plus juga si Lori dituduh melakukan konspirasi dengan kakaknya si Alex untuk menghabisi mantan suaminya tuh, Charles. Yang padahal di awal kan alibinya Alex karena katanya Charles menyerang duluan. Dan pada waktu itu, polisi sempat percaya, makanya Alex nggak ditahan. Tapi karena adanya kasus seperti ini baru terkuak, semuanya langsung berubah. Namun sayangnya, tidak lama setelah itu Alex ditemukan meninggal karena memang mengalami semacam komplikasi penyumbatan darah gitulah. Jadinya dia tidak bisa ditangkap atau diinterogasi lebih lanjut. Dan atas kejahatannya ini, Lori dan Chad itu divonis hukuman mati. Namun alasannya apa sih? Sebenarnya sampai si Lori ini menghabisi kedua anaknya yang harusnya nggak bersalah, itu masih belum diketahui sampai saat ini, gengs. Ya tapi dipercaya semuanya itu karena pengaruh kepercayaannya dia terhadap ya tadi tuh sekte sesatnya.
Ya soalnya sebelumnya aja si Lori kan bilang kalau anak-anaknya jadi zombie. Dimana mungkin ya maksudnya bener tuh. Anak-anaknya udah mati, tapi masih di rumah no, nggak dikubur. Bakal hidup lagi kali jadi zombie nanti pas kiamat. So, itu sebuah kasus yang memang baru-baru ini diangkat menjadi sebuah dokumenter di Netflix ya. Judulnya Sins of Our Mother. Dan persidangannya sendiri itu juga masih berjalan ya, sampai nanti nih, Januari 2023. Nah, kenapa begitu? Karena memang masih didalami. Motif dan tujuan dari orang-orang ini tuh apa? Soalnya kalau dipikir-pikir, nggak ada korelasinya juga sih. Antara mempercayai sebuah sekte, yang mengajarkan di sini kan kayak mereka nih mau menyambut hari akhir dan mempercayai mereka akan selamat. Tapi di satu sisi, mereka menghabisi orang-orang nih, apalagi anaknya sendiri. Ya maksudnya, misalkan mereka mau selamat di hari akhir. Ya udah kabur aja bareng anggota-anggota lainnya gitu kan, beres, ngapain repot-repot amat ngabis-ngabisin nyawa orang. Jadi di sini juga menceritakan kalau seseorang ini bisa berubah 180 derajat secara random, yang benar-benar definisi apa kabar dunia. Sudah gila. Emang orang-orang pada gila-gila kelakuannya. Karena dunia juga udah kebolak-balik jatuhnya. Dulu anak yang durhaka, sekarang ceritanya udah berubah. Banyak juga orang yang jadinya durhaka sama anaknya sendiri. Ya tapi kalian tetap ya harus jadi anak baik ya. Kalau misalkan kalian punya orang tua yang kelakuannya kayak Dajjal begitu, ya semoga deh secepatnya kita doakan mendapatkan pintu hidayah macam kayak sinetron-sinetron Indosiar. Thank you semua yang udah nonton ya. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Boleh minta like-nya juga. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotalevan. Sampai jumpa di kasus misteri selanjutnya. Udah mau habis suara gue. Assalamualaikum.